akhirnya setelah itu sudah fungsi. Udah. Sudah kok. Ya, Mas. Enggak ada diam dulu. Anda jangan ikut. Saya tanggung jawab ini. Enggak, kamu jangan kelahi tempat saya aja yang putusin. Ya, Pak. Ya, Bu. Ya. Terima kasih. Ya. Ya, Pak. Wah, udah kelihatan kepala boleh besarnya bisa, Pak. Oh, gitu ya. Ada nama. Oh, ya. Berapa total jaraknya? 16 kilo yang sudah jadi, Pak. 16 kilo yang sudah jadi. Kami 10 kali 4. Memang bentuknya begini ya? Iya, Pak. Oh, iya. Aspal, Pak. Aspal. Oh, oke. Belum dilalui, nanti kan udah lelit ya. Lebih padat. Tutup gitu ya? Ya, Oh, lebih lelit dia akan tutup sendiri. tapi sebenarnya lebih enak ini sih kalau jalan Iya, Pak. dibanding yang apa namanya. Oh, ada dua macam, Pak. Ada yang beton, ada yang... Oke, sekarang kita di Kalau ini ada di seksi 2, Kalau Pak. di seksi dua. Maksudnya ini ada di seksi 2 yang di Sayung, Pak. Di sini. Kita di mana ya? Ini, Pak. Oke, Kerja ya. Sayung. Karena ini berada di seksi 2 yang udah jadi punyanya seksi 2. terus Kalau yang seksi 2 sendiri 16,31 ya, yang sudah selesai ya, Pak ya? Iya. Jadi ini sudah hampir selesai, Pak. Ini pekerjaan keseluruhannya, nanti detailnya dijelaskan sama teman BUGT. Kalau kami secara keseluruhan yang dikerjakan oleh pemerintah yang di seksi 1 ini, Pak. Seksi 1 ini panjangnya terdiri dari 3 paket. Paket 1A ini, paket 1A, dan 1A-nya bisa jadi 2 ya, Pak. Paket 1A 1,83 dan 2,38. 1B-nya keseluruhan ini yang tanggul laut yang merupakan konektivitas sekaligus juga penanganan banjir rob. Yang 1C ini juga ini bagian dari penanggulangan kolam retensi ya? kolam retensi. Ini di mana? Betul, Pak. Terboyong. Itu yang pakai teknologi bambu itu? Iya, Betul, Pak. Sudah uji? Sudah. Ya, yang kita uji Dia di di sini, sebelah Pak, sini. di lokasi trial. Oh, iya. Nah, ini prosesnya kita alokasikan selama 1 bulan dengan asumsi nanti di minggu terakhir Desember kita sudah siap untuk Nataru, Pak. Nah, nanti di Januari ini kita agendakan sudah ada SK tarif dari Menteri, SK operasi dari Menteri, sehingga nanti di awal Januari kita sudah beroperasi. Biasanya selama 2 minggu gratis, Pak. Ya, Jadi di pertengahan Januari kita sudah mulai operasi. ini existing hari ini? Existingnya kita ada di sini. Ya. Ya, yang ini bangunannya semua existing. Iya, Ini segini. betul. Ini belum Masuk ke ini seksi satunya kami pemerintah, ini Pak. sudah di sana Yang ya? punya Ini pemerintah. yang punya pemerintah. Iya. pemerintah. Iya, Pak. Ini yang tadi yang konstruksinya slab on pile ini panjang di bawah ini. Jadi ini aman untuk penurunan tanah. Oke. Kalau ini seperti tol biasa berupa timbunan, di atasnya nanti di atasnya beton. Sekarang kalau kita mau jalan ke arahnya? Ke arah sana, Pak. Sana, Kita sana. bisa sekalian lihat Langsung untuk ke- langsung ya, Pak. Tadi mau lihat apa sih? Jembatan Wonokerto. Wonokerto. Iya. Pak. Dari sini langsung ya? Langsung, Pak. Oke, yuk. Oke. Ya. Kita ke arah Demak. Ke arah Demak. Arah Demak. Pak. Terus Pak. lihat Pak. jembatan sana ya. Wonokerto. Iya, kita mau tes dulu. Belum jadi sih sebenarnya. Fisiknya udah jadi, tapi nanti masih harus ada tahapan uji coba. Makasih ini Bu Wida tadi menjelaskan yang dari pemerintah, nanti yang dari BPSD. BPSD yang menyelesaikan ini, dan tentu saja ini harapan yang ditunggu-tunggu sebenarnya dari masyarakat di Sayung dan sekitarnya, jadi antara Semarang Demak, sehingga apa yang dulu diharapkan ini bisa menjadi jalur untuk mengurai kemacetan, insya Allah akan bermanfaat. Yang kedua juga terkait dengan rob ya, karena nanti akan ada tanggul yang dibuat. Tanggulnya kemarin uji coba dengan konstruksi yang didesain oleh anak-anak bangsa ini, rasa-rasanya sampai hari ini cukup berhasil ya, cukup berhasil. Dan ini mulai timbunan akan dilakukan. Mudah-mudahan dengan tes-tes yang sudah selesai itu akan dilakukan percepatan untuk pengerjaan tanggulnya. Jadi kita harapkan ini bisa segera bisa berfungsi. Mudah-mudahan di Nataru ya. Nataru mungkin sudah bisa digunakan meskipun ya uji coba begitu. Mungkin belum bayar kali. Belum, Pak. Belum bayar, Pak. Belum bayar dan ya sekarang udah mulai kelihatan. Tentu saya terima kasih sekali nih dari warga yang sudah mau mengorbankan lahannya
Tapi yang belum kita minta bantuan, minta dukungannya agar komunikasi kita jauh lebih baik dan insya Allah ini betul-betul akan menjadi manfaat buat semuanya lah. Gajian. Ayo, ya. Ya. Iya Pak. Jadi selesai kapan ini? Kita insya Allah di Nataru nanti kita bisa fungsikan di secara visual. Ini nggak ada jalur alternatifnya ya? Gini ya? Kemarin itu kita minta sebenarnya tadi Pak lewat jalan tol tadi Pak. Bisa fungsional di dalam tol. Iya, ini gangguan ekonominya serius ya di sini. Betul Pak. Ini seluruh pengusaha udah komplain saya ini. Sudah cukup lama Pak diskusinya, saya bersurat juga. Iya, Ya, ya. untuk bisa menggunakan akses. Dalam Kalau kita mau coba urai dikit gitu, udah ada alternatif belum? Ini kan sangar ya. Ini jalur ekonomi yang kuat. Ini pengusaha udah pada protes ke saya. Gimana Pak? Ntar aku tak lihat dulu. Di jalur dalam itu nggak kuat Pak untuk Iya. angkutan angkutan berat sekali. Nah, kita punya Demak Godong sekarang hancur. Bagian lewat sana. Ya, terus alternatifnya apa ya? Harusnya lewat tol itu. lewat tol tadi Pak, kan kita fungsionalkan, makanya kemarin saya minta diangkat kalau ini. fungsionalkan Pak. Yang tadi? Iya. Oh, Tol dibuka. ya udah fungsionalkan aja kalau gitu. Pak, saya udah ngomong. Tadi kan Yang mana? Dari direktur dia proses ini Pak, proses untuk lain. Oh jenengan? iya ya tadi. Dicepetin aja Mas. Nah, Mas ini kalau gini ekonominya rontok. Aku harus telepon siapa? Saya udah bersurat dari Pak Dirjen sudah mengusulkan. Enggak, jangan surat-suratan nanti dikira jatuh cinta. Dan saya Pak, harus kita telepon udah siapa bahas, yang Pak. memutuskan? Pak Dirjen Bidang Marga. Dan itu sebenarnya sudah diputuskan Pak Dirjen untuk menggunakan tol. Nah, terus Cuma yang teman-teman ini karena alasan lain fungsi Pak. enggak, Jadi mau ada minta apa lagi? minta bukaka untuk kasih jaminan ya. Iya. Ya. Si jaminan Di main road-nya kemarin ada perbaikan. Nah, dan memang teman kami sampaikan kita bisa siap nanti di awal November. Enggak Mas, nunggu apa sekarang? Tadi kan di Demak masih ada yang belum selesai Pak. Di exit. Masih ada banyak. Yang tadi Pak, yang Tol Kit, Pak. Gapura tadi. Oh, yang bisa itu. ditarget Iya. seminggu gitu. Iya, itu. Seminggu ya Mas? Bisa enggak seminggu ya? Gini maksudnya kalau perlu dalam konteks emergency kita siapkan cara pengerjaannya, manajemen itu kan ruasnya panjang ya. Umpama sebelah sini konsentrasinya, sebelah sini gitu mungkin gitu. Intinya masih belum dapat. Hah? Sebetulnya di atas semua Pak. Ya. Setelah selesai di tol Kit kan tadi bakal Ah. crane terus ada pekerjaan mengelas tempat di atas. Makanya seminggu sore. Sama mungkin juga yang perlu dibantu nanti masalah tanggung jawab keamanan di dalam tolnya Pak. Karena kami belum operasional, jadi juga harus didukung oleh dari tim kepolisian Pak. Ya nanti kita bikin Mas. Tapi ini banyak alasan sampean nanti rada didati Mas. Gini loh Mas. Cara mikirnya setelah itu sudah fungsi. Tadi saya lihat Nah, udah bos. Gini, kalau udah gini Mas, ini tanggung jawabnya komprehensif. Iya. Jadi kita nggak bisa sektoral. Iya Mas. Enggak ada diam dulu. Anda jangan ikut-ikut. Saya tanggung jawab ini. Betul Pak. Enggak, kamu jangan kelahi tempat saya aja yang mutusin. 1 minggu. Kalau enggak saya telepon siapa yang saya telepon. Karena saya sebenarnya mau ngecek yang ini itu apa namanya nggak ada yang bisa kasih solusi siapapun. Insinyur kita mestinya pinter lah soal gitu. Iya Pak. Kalau kemudian kita hanya berkutat pada soal sektoralnya ini tanggung jawab saya mesti perfect sempurna sesuai dengan jadwal. Kalau di perasaan segini Mas. Gubernurnya nggak becus. Maka saya bilang, siapa yang memutuskan? Gitu. Kalau Anda nggak berani, saya telepon atasannya.
Hah? Oke, makanya itu mesti disampaikan yang kemudian kita bisa ukur. Dicek Mas, dicek terus. Jadi nggak usah berkelahi, ada tunjukkan sinergitasnya. Kalau itu masalah lempar ke saya, itu aja. Jadi saya nanti ngomongnya lebih enak. Sama nanti kalau mana pekerjaan yang harus bisa kita cepat, kita tunjukkan kinerja kita memang mampu. Kurang alat tambah alat, kurang orang tambah orang. Kalau mau biasa-biasa saja ya nggak ada hebatnya gitu. Saya orang yang sudah terbiasa, ini darurat, mari kita percepat, regulasi tidak kita tabrak gitu ya, tinggal teknis saja. Kalau teknis memungkinkan kan kenapa tidak? Gitu ya, nggak usah bikin marah. Gitu. Ini statement di masyarakat, Pak. Ya, mohon maaf, ini terganggu. Kita akan selesai tanggal ini. Tanggal 15 Desember, Pak, yang gede, kita Pak. bahas. Sebelah sana sama sebelah sana. Oke, Pak. Inilah keterbukaan informasi. Masyarakat ini nggak ada yang tahu dan tidak ada yang pernah menjelaskan. Baik, Pak. Tidak semua komplain ke saya. Dan maka kemudian saya sampaikan seperti ini. Kalau nggak nanya gini-gini aja, nggak usah ngomong gitu. Baik, Pak. Kalau kita gitu, saya titip aja. Jadi biar masyarakat biar inform apa yang harus dilakukan, sehingga nanti ini bisa kita sampaikan kepada publik sehingga ya, Pak. publik tahu ada ini loh kepastian dalam penyelenggaraan. Jadi insya Allah ini 15 Desember kemarin kita bisa udah langsung sepakat 2 jalur. 2 jalur, semuanya udah teraspal full. Fungsional Siap. juga bisa dipergunakan yang akses tol tadi, Pak. Ya. Gitu ya. Iya. Aku mau titip itu aja deh, biar Pak. kita Kita bisa siap. selesai. Jadi kalau enggak, bahaya ini kita dihajar kondisi macet, kita masih dihajar kondisi banjir gitu. Telinga kita tidak tipis, tapi telinga kita mesti betul-betul dibuka lebar agar kita bisa menyelesaikan persoalan ini. Ya, Pak. Ya, aku titip aja deh. Aku minta nomor teleponnya aja dicatat nanti. Siswanto. Kalau aku udah bilang gini Mas, tak kasih nomor teleponku, maka saya bilang siapa yang harus saya telepon. Jangan nanti Anda masih berargumentasi ini soal urut-urutan Pak. Iya, maksudnya itu nanti aku yang ikut ngomong. Tapi kalau jenengan sudah defense dulu, ini nggak bisa karena itu putusan Anda. Saya nggak mau. Kalau ada bisa dipercepat, kalau harus tes, kenapa harus nunggu waktu dan sebagainya. Kalau urusan tenis, nanti urusan tenis langsung dan di sini. Ya, atau perusahaan telepon Bapak Basuki. Dengan Pak Kanang mungkin ya. Ya udah, itu loh. Itu cara kerjanya gitu Mas sekarang. Ya, kalau enggak. Iya, Pak. Oke ya. Mari kesit ya. Apa? Pak Danang saya telepon. Kapan nanti aja, Pak? Hah? Nanti juga koordinasi dengan Pak. Ya, makanya terserah. Saya telepon Pak Basuki mau, telepon Pak Danang mau. Tapi kalau Anda mau mengambil kepemimpinan ini, saya Pak bereskan. Iya, Pak. Kalau enggak ya gini Mas. Makasih ya. Enggak, ini memang saya udah dikomplain banyak orang, tapi suka tidak suka, mau tidak mau kita harus menyelesaikan ini. Karena persoalan teknisnya tentu yang paling tahu adalah para insinyurnya gitu ya. Nah, kita minta mana yang bisa kita percepat tanpa harus mengurangi kualitas dan prosedur yang harus dilakukan. Yang kedua, sama sebenarnya sudah ada jalur alternatif yaitu tol. Maka tolnya nanti akan kita buka, yang tadi kita lewati. Ya, tol itu akan kita buka untuk mengurai. Maka yang di sana beberapa hal yang sifatnya teknis, saya minta segera selesaikan. Saya akan bantu dorong terhadap siapapun yang mengambil otoritas itu, sehingga jangan lama-lama. Ini kan sama pada saat saya jadi gubernur awal dulu, kenapa tol-tol itu nggak pernah dibuka dari Semarang Solo. Dulu nggak tahu yang ditunggu apa gitu. Saya bilang buka aja besok gitu. Kan setelah dibuka beres sampai hari ini, nggak ngerti saya. Sebenarnya nunggu apa gitu. Maka yang kayak gini kita datengin gini, ternyata ada problem teknis dan tidak boleh ada ego-ego sektoral ya. Kita mesti selesaikan. Nah, saya tentu yang bertanggung jawab di sini, meskipun ini bukan pekerjaan saya, komplainnya masyarakat kan ke saya. Masyarakat kan tidak bisa komplain kepada petugas yang ada di sini. Maka itulah yang kemudian ditarik pada kepemimpinan yang ada, terus kemudian kita nanti komunikasi. Nah, mudah-mudahan ini sedikit mengurai, tapi belum selesai. Nah, saya minta sama teman-teman yang mengerjakan di sini dari BKK ya Pak ya. Iya, Pak. Tulis itu yang gede-gede. Mohon maaf, jalan Anda terganggu, pekerjaannya akan selesai tanggal ini. Sehingga masyarakat itu tahu ini kapan akan selesai. Pasti mereka akan bersabar, tapi kita kasih nanti alternatif. Mungkin tulisan berikutnya kalau 1 minggu pekerjaan gate yang ada di tol itu bisa selesai, kita mintakan lewat sana. Wala macet yang gila nih Mas, itu wes emosi,
ekonomi terganggu, orang protes, Pak Ganjar ini kapan selesai? Ini kami sudah macet berkali-kali. Belum masih dihajar dengan hujan, dengan bencana, maka saya sampaikan, ayo kita percepat mana yang bisa kita percepat, gitu ya. Kalau nunggu kering itu secara teknis katakan 1 minggu, ya sudah 1 minggu itu nggak bisa. Tapi kalau kemudian pekerjaan kiri kanan itu bisa dilakukan percepatan, mungkin tambah alat, mungkin tambah tenaga, gitu-gitu aja. Ini soal hati, soal profesionalisme, dan kemudian sense of emergency-nya mesti ada. Kalau itu mau bersepakat ya kita laksanakan. Tapi kalau mau nunggu SOP kayak urat kacang saja kita lewat itu. Oke, kita Pak. 1, 2, 3.